Pemirsa, memang tidak mudah bagi setiap orang tua yang mengetahui bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus. Dan sangat wajar apabila beberapa orang tua merasa berada di titik yang terendah ketika mereka mengetahui bahwa anak-anaknya tidak bisa bertumbuh kembang seperti anak-anak sebayanya. Tapi tentu saja kita sebagai orang tua harus memberikan hak mereka untuk mendapatkan kasih dan cinta karena mereka adalah makhluk yang sangat istimewa yang telah dititipkan kepada kita. Dan pemirsa, dalam langkah kecilku ini kami akan memberikan gambaran kepada Anda semua bagaimana tentang kehidupan seorang anak yang berkebutuhan khusus. Dan tentunya mereka sangat spesial karena memiliki bakat yang luar biasa. Dan sekarang saya sedang berada di rumah Thomas, seorang anak autism yang hidup dalam lingkungan yang penuh dengan cinta dan kasih. Langsung saja kita temui. Yuk. Kelebihan di balik kekurangannya. Thomas Andika, usia 14 tahun, penyandang autis. Permisi. Halo Tante. Mbak Meisa ya? Iya, saya Meisha Tante Iya. dari Langkah Kecilku. Oh, saya mamanya Thomas. Iya, kebetulan Tante kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Thomas. Thomasnya ada di dalam. Oh, ada kebetulan. Nah, ada lagi itu main dia. tuh. Mudah-mudahan kali ini kita bisa berbagi ya Tante sama semua pemirsa di rumah mengenai Thomas Thomas nih, ya. istimewanya seperti apa. Oh ya, kalau gitu masuk aja silakan. Iya, makasih Tante. Thomas, nih ada Tante Meisa Iya. dong. Mari, Halo, silakan nih Thomas. Ini Halo, papanya. Om. Hai, apa kabar? Halo, Thomas. Tom, kenalan sama Tante Meisa. Lagi apa? Kami Main origami. Ini bikinan Thomas semuanya nih, Tante Om. Iya, itu Iya. juga yang di situ ya. Iya, betul. Tante Om minta waktunya sedikit untuk ngobrol lebih banyak lagi mengenai Thomas nih yang mungkin pastinya ini akan bermanfaat banget untuk pemirsa di rumah. Sejak kapan Tante sama Om mengetahui bahwa Thomas ini berkebutuhan khusus? Tepatnya umur 18 bulan. 18 bulan itu baru diketahui. Awalnya gimana, Tante? Waktu itu saya ngelihat aneh sekali ya. Jadi beda, mungkin karena anak kedua ya. Jadi anak saya yang pertama itu biasa, tetapi secara fisik sering sakit, tetapi dia cerdas, ngomongnya banyak. Oke. Nah, kemudian Thomas ini jauh lebih besar, badannya gemuk, tetapi 18 bulan itu ya belum ngomong sih biasa ya. Kemudian juga dia ada beberapa kebiasaan yang menurut saya aneh. Sudah tidak suka digendong. Itu dimulai dari usia 18 18 bulan. Sudah mulai menolak untuk digendong. Iya. Kemudian juga seperti bisu dan tuli. Ada beberapa kebiasaan yang menurut saya aneh. Ya, dia suka sekali yang benda berputar. Apakah itu kipas angin, roda sepeda, atau kalau papanya berangkat kerja itu dia sibuk mau ngantar, dada-dada, tapi yang dilihat ban mobilnya. Bagaimana perasaan Om saat itu ketika Om melihat keganjilan-keganjilan yang terjadi pada diri Thomas waktu itu ya Om ya? Apa yang Om lakukan saat itu? Ya waktu itu kita panik. Jadi memang anak saya waktu kecil itu kan dia
Sebetulnya kalau perkembangan kebetulan saya rekam, jadi video dia waktu umur 0 sampai 2 tahun itu dia ada perkembangannya cukup Tumbuh baik. kembangnya Iya, normal baik, sampai 2 tahun. Sampai 16 tahun. Sampai 16 16 bulan. bulan. 16 bulan, sorry. Ya, 18 bulan baru kelihatannya dia ini. Om ada Oh, rekaman ada. ya Om yang Kalau bisa mau lihat, bisa kita lihat ya sama-sama ini. Om memang punya kebiasaan setiap anak didokumentasiin ya Ya, Om ya. kebetulan waktu Jadi itu- ini berguna sekali ya Tante ya untuk bisa mengevaluasi tumbuh kembang Thomas dari lahir sampai dengan sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang ganjil ya. Ini siapa Thomas? Ini siapa? Siapa Tom? Thomas. Oh Thomas. Dia kan dia reaksinya masih normal sampai umur Ini sekarang. 15 bulan. Ini 15 bulan ya. Kontak mata bagus Iya, ya. iya, iya. Happy, dia bisa menirukan gerakan. Iya, benar. Ini 16 bulan, Thomas lagi apa itu, Thomas? main sepeda roda 3 ya. Nah, apa yang dia turun dari sepeda, Heeh. terus dia mulai mainkan pedal sepedanya. Diputar-putar. Jangan goyang-goyang dong. Jadi dia udah mulai tidak tertarik dengan main sepedanya, tapi lebih tertarik sama pedalnya, lebih Betul, putar-putar. betul. Nontonnya. Kenapa? Ini bakal ada flashback mama marah. Nggak ada. Oke, ini menarik nih Tante. Tante pastinya Tante sama Om mengalami yang namanya jatuh bangun, merasa berada di titik terendah. Iya. Mungkin sempat berputus asa atau sempat marah kepada Tuhan atau sempat menyesali diri. Apa sih Tante yang waktu itu Tante rasakan? Karena waktu itu setelah kita tahu dia didiagnosa autis, kemudian saya memutuskan berhenti kerja. Setahun di rumah, saya full stres ya. Jadi hampir tiap hari nangis, karena dia makin aktif, makin tidak terkontrol. Kemudian juga ternyata saya makin mengerti apa itu autis itu. Ternyata dia sangat serius. Kalau tidak ditangani dengan segera itu bisa efeknya seumur hidup ya, paling nggak jangka panjang. Dan makin tahu banyak, terapinya ternyata banyak. Ya itu pernah sampai 6-7 macam terapi. Akhirnya saya sampai titik stres sekali, dan saya yang seperti Mbak Mesa tadi bilang, sempat marah sama Tuhan. Hampir 2 tahun saya susah berdoa ya, karena kok saya yang dikasih anak seperti ini. Kenapa Tante berpikir seperti itu? Karena Tante tidak sanggup untuk mengasuh Thomas